Teman-teman bisa perhatikan di sini saya lagi repair bodi ini pintu Toyota Rush ya teman-teman ya, tahun 2013. Jadi ini sudah mengalami korosi ya teman-teman ya, dan korosi ini terjadi karena kalau kita lihat dari teksturnya atau bentuknya, ini udah pernah mengalami insiden ya, dan sudah pernah di repair ya teman-teman ya. Perhatikan di sini ada bekas las ya teman-teman, ini udah bekas ditempel. Nggak tahu ini dulunya apa karena dia insiden, apa memang dulunya pernah korosi terus ditempel ya, nggak tahu ini. Cuman ini udah bekas las, yang ini belum ya teman-teman, yang ini belum. Nah, jadi di sini yang mau saya bahas teman-teman ya, bagaimana meminimalisir korosi ini ya teman-teman. Bagaimana caranya untuk meminimalisir terjadinya korosi ya, namanya ini besi teman-teman ya, pasti dia akan mengalami korosi, tapi sebenarnya kita bisa meminimalisir ya teman-teman, dan banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir untuk tidak terjadinya korosi dengan cepat teman-teman, dan itu banyak yang dilanggar oleh teknisi atau beberapa bengkel umumnya, pada umumnya ya. Jadi itulah penyebabnya kenapa mobil ini cenderung lebih cepat korosi teman-teman. Dan apalagi ya, itu mobil tahun tinggi teman, itu besi atau bahannya ini lebih cepat korosi ya dibandingkan mobil tua teman-teman ya. Kalau mobil tua itu memang besinya itu besi tua ya, makanya dibilang besi tua teman-teman ya. Dia selain ketebalannya sudah lebih tebal, kemudian dari bahan platnya tersebut itu memang kualitas nomor 1 ya. Beda sama yang mobil-mobil sekarang itu platnya tipis, kemudian platnya ini terbuat mungkin dari besi ya, kita nggak tahu lah ya, mungkin besinya masih muda dibilang ya, makanya cepat terjadi korosi teman-teman ya. Oke, lanjut aja, kita lanjutkan lagi ya. Jadi yang sebelum kita bahas selanjutnya, teman-teman tolong dibantu subscribe dulu ya, subscribe, di like ya teman-teman ya, di share kalau boleh, dan biar bisa membantu ya, saling memberitahu atau membagi informasi, dan ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, buat teman-teman ya, ini selama saya bekerja di body repair ya, itu saya pelajari teman-teman ya, dan saya terus teliti bagaimana efek samping dengan pemakaian bahan-bahan yang ada selama ini teman-teman. Nah, sekarang itu zamannya sudah zaman modern ya, makanya kebanyakan bengkel-bengkel besar, bahkan bengkel-bengkel kaki lima sekarang itu sudah menerapkan menggunakan mesin sander ya, atau sanding ya, pakai angin itu yang pakai mesin ya. Nah, itu adalah salah satu pengembangan dunia body repair ya, untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi resiko atau mengurangi
yang namanya korosi ya teman-teman ya, karena korosi itu yang disebabkan oleh air yang utama ya teman-teman ya. Jadi besi itu jika kena air itu dia akan mudah korosi ya, akan mudah berkarat. Makanya dunia body repair itu bengkel-bengkel besar itu sekarang menggunakan dry sanding ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya alat itu sekarang itu kebanyakan bengkel besar itu menggunakan alat yang tanpa menggunakan air teman-teman ya. Jadi untuk ketahanan besi itu lebih bisa diminimalisir. Nah, jadi selain itu teman-teman ya, kita tidak menggunakan mesin atau alat sanding ya, tapi kita bisa meminimalisirnya, tetap bisa teman-teman. Jadi kita pun tidak harus bergantung dengan alat-alat yang canggih itu. Bagaimana caranya itu ya? Jadi caranya ya teman-teman ya, inilah ya contohnya ini ya. Ini nanti setelah azan ya, azan bentar, pelan-pelan aja ya. Jadi ini nanti ya, setelah saya potong ini, saya las, saya tempel, kemudian yang berkarat ini, yang sudah karatan ini kita gerinda lagi, kita bersihkan lagi ya sampai bersih ya, semaksimal mungkin ya. Nah setelah itu nggak usah digosok pakai air teman-teman, jangan digosok pakai air ya. Ini kebanyakan itu ini tukang dempul ya, tukang dempul itu kalau mau mendempul ini nih digosok dulu pakai air, pakai kertas pasir yang 60 atau 24 gitu ya, yang agak kasar gitu ya, untuk menambah daya rekat dempul ya, digosok dulu tapi pakai air. Nah itu solusinya nggak seperti itu teman-teman ya. Kalau menurut penelitian saya selama ini ya, itu yang air kita waktu menggosok itulah penyebab yang pertama teman-teman ya, tolong diperhatikan, itu penyebab yang pertama teman-teman ya. Jadi ini saat kita gosok menggunakan air ya, apalagi menggunakan air sabun, itu air yang menempel pada permukaan plat ini masih ada teman-teman, walaupun sudah kita lap kering ya. Nah itu masih ada, masih melekat di situ. Makanya sebisa mungkin jangan digosok dengan air. Kalian ini siap digerinda itu gosok aja pakai amplas 60 atau 180 ya, yang kasar itu ya, untuk sebelum itu nggak perlu dipakai air teman-teman ya. Nah setelah itu dilap aja pakai mungkin dengan was bensin ya, atau dengan bensin ya, bensin itu pun nggak apa-apa dilap. Jadi kita cuma menghilangkan debu aja teman-teman, karena debu itu kan dia mengganggu, nanti jadi kurang lengket ya. Makanya kita membuang debunya dengan bensin aja ya, kita lap, kita basahkan kain lap itu dengan bensin, kita lapkan aja udah itu keringnya maksimal ya. Tapi kalau kita gosok dengan air itu akan menempel, apalagi yang namanya besi ini ya, yang udah seperti ini banyak sekali pori-porinya teman-teman ya. Jadi sela-sela yang tidak kasat mata itu menyimpan air teman-teman ya. Nah dari situlah timbul karatnya itu ya, dari situlah awal dari korosi ya teman-teman. Apalagi kalau kita tinggal di daerah tepian pantai ya, atau dekat dari laut, itu biasanya tanahnya itu atau air di sekitar situ tuh zat asamnya atau mengandung garam itu lebih tinggi teman-teman. Nah itu akan lebih mempercepat mobil ini akan korosi ya, akan keropos.
Nah itulah salah satu ya, air itu teman-teman. Itu makanya kenapa sekarang dunia body repair ini selalu dikembangkan terus dengan peralatan-peralatan. Nah itu salah satunya alat descending itu ya, itu karena dia tidak menggunakan air teman-teman. Nah itu gunanya itu tadi untuk mengurangi